Nggih monggo ngaji kula terangno masalah nambah iman nggih. Ta'alu nu'min bina sa'atan. Terus Imam Bukhari teng kitab Kitabul Ilmi niku ngikayaken dawuh Mu'ad niku sahabate Kanjeng Nabi sing ahli Quran. Niku nak badhe ngaji utawa diulang ilmu niku beliau dawuh ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo merene bareng-bareng iman nggih. Karena logika iman itu harus dibangun oleh ulama-ulama sing ahli. Keahliane ulama niku sing kathah nggih riwayat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian dibentuk utawi dikuatakan kalian al-asbah wan nadzair nggih. Pola-pola hukume Rasulullah sing dikiasno oleh para ulama. Kalau tak nerangno tauhid ngene. Niki kan dawuh pangeran, andekan selain Allah itu ada Tuhan, tentu ada kompetisi antar Tuhan dan saling napa mengalahkan. Jadi misalnya sitoke kepengin gawe langit, sitoke kepengin ora. Berarti ketika langit nyatane ono menang sapa? Dan sampean kula bedhei, misalnya ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi, yang satu ndak. Ketika bumi itu ada, berarti menang siapa? Menang yang menciptakan. Yo ora yo keliru. Tak warai ilmu kalam. Misalnya begini. Ada dua Tuhan, sama-sama Tuhan misalnya. Kalau sama-sama itu bahasa Arabnya apa? Mislun Tuhan. Terus Tuhan A ingin menciptakan bumi. Tuhan B tidak ingin terjadi ada bumi. Lalu itu kira-kira yang jadi itu ada bumi apa tidak ada bumi? Nah itu kalau dalam logika ilmu kalam, ilmu sing bulat, sing diwajibno ning pondok-pondok kitab jenenge ilmu napa? Kalam. Itu kalau cara ilmu kalam pengandian ini salah. Kalau dia itu sama-sama Tuhan harus sama-sama bisa. Kalau sekali yang satu tidak bisa ya sama-sama tidak bisa. Dia tidak bisa mengandikan yang satu menang. Ini kalau teori ilmu kalam. Sama-sama Tuhan, sama-sama hebat. Terus pengandiannya yang satu menciptakan bumi sukses, yang satu tidak sukses. Yang kamu bilang sukses itu ya tidak sukses juga, karena kalau sama-sama Tuhan, sifat kuatnya ya harus sama, sifat ajiznya, sifat lemahnya eksklusif of channel YouTube Cumairo ABL Love Gus Bahar. Jika kalau yang satu tidak bisa, kamu yang satu harus bilang tidak bisa. Sama-sama apa? Wong sama-sama Tuhan. Atau sama-sama bisa. Itu teori ilmu kalam. Nah, tapi kalau menurut teori sing gampang, kalau sekarang nyatanya ada bumi, berarti menang Tuhan yang ingin menciptakan bumi. Yang ingin menolak bumi berarti gagal jadi apa? Tuhan. Tapi masalahnya di soal, kalau dia gagal jadi Tuhan berarti mantan Tuhan. Nah itu mari perkara lagi kan. Nah makanya ini hanya pengandian, yaitu ruwete ilmu kalam. Artinya pengandian karena akal manusia itu terbatas, diberi rangsangan pengandiannya begitu. Tapi sama-sama nggak mungkin kan. Ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi sukses, yang satu enggak, berarti yang satu gagal jadi Tuhan. Berarti Tuhan pernah dua, cuma yang satu sudah kalah. Nah nanti kalau itu kamu pakai, ada teori baru, nanti ada Tuhan berikutnya mungkin lebih canggih. Nah itu repot kan, nah, makanya itu kan repotnya belajar ilmu kalam itu resikonya tinggi. Lah sampean tak warai, ra usah belajar tauhid sing ruwet ngoten, tak warai nganggo model Quran. Dan ini mudah sekali, siapapun bisa. Nah ra iso ya kafir, wong tauhid kok keliru kan kafir. Niki mboten urusan salafi, kalau lah ngukumi kafir, nek tauhid kok ora iso berarti kafir. Nek sampean kula bedhe ya, ini saya megang pulpen ya. Ini pulpen ya, wujud. Mboten niki ruwono, ini pulpen wujud. Ini HP wujud ruwono. Terus ini saya benturkan. Suara ini wujud apa enggak? Wujud. Nah, ketika HP dan pulpen ketemu bahasa Arabnya apa? Istima, kumpul. Ketika saya renggangkan pisah. Kumpul sama pisah ini wujud apa enggak? Yo keliru. Kumpul sama pisah ini sesuatu yang wujud apa enggak wujud? Enggak wujud. Yang ada itu pulpen sama HP. Kalau ditempelkan orang bilang itu kumpul, kalau dipisahkan orang namanya pisah. Sekarang kumpul sama pisah itu ada ainnya enggak, ada fisiknya enggak? Enggak, itu disebut amrun i'tibariyun. Seperti saya ini punya bapak, namanya Kiai Nur Salim. Kiai Nur Salim punya bapak, namanya Mbah Nur Sam misalnya. Itu juga enggak wujud. Bapak saya dulu dikatakan dia bapak karena ada anaknya saya. Berarti diarani bapak gantung ngenteni anak. Jadi zaman belum punya anak, dia tuh belum bisa dikatakan bapak beliau. Bareng dua anak iso diarani bapak. Bareng dua putu iso diarani mbah. Lah saiki bunuah sifat kebapakan, sifat keanaan wujud apa ndak? Ya ndak wujud. Yang hakikate wujud itu Kiai Nur Salim. Sekarang saya Bahak wujud. Tapi keanaan kebapakan ini saling menunggu. Nak sido duwe anak diarani bapak, nak sido duwe putu diarani mbah. Tapi sing diarani putu iku sapa? Zaid misalnya. Yo Zaid iku putu Gus, yo ora Zaid jenenge Zaid. Engko Zaid sekali dia putu ya jenenge mbah. Apa kowe ngomong ngene? Zaid bin nisbat ning mbah iku putu,
binisbat ning gone putune iku mbah. Misale kaya mending ngono. Lah berarti Zaid iku putu tambah. Ya Zaid mesti bener Zaid to. Zaid. Lah iku ilmu kalam. Lah mulane nak Nabi Isa iku pangeran, berarti dunia iku pernah lama ndak punya Tuhan karena Tuhannya lahir apa? Kemudian. Lah yo pas langit bumi ana iku Nabi Isa ning ndi? Pangerane ning ndi? Nah, makanya ini pintere Nabi Musa gitu. Terus ciri utama ulama ufatonah cerdas. Mergo Nabi Musa tahu nyifati pangeran ku gagal, padahal sifatnya seru. Ketika ditanya Fir'aun, ya Musa, Tuhan kamu itu siapa? Wa ma Rabbul Alamin. Jawab Nabi Musa sinten? Rabbus samawati wal ardi. Pokoke sing mengirani langit bumi. Jarane Fir'aun jek berkelit. Ya. Setahu saya kalau saya jalan-jalan di bumi itu enggak ada yang Tuhan kecuali saya. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi. Yang jadi Tuhan saya tok. Soal kemungkinan Tuhan di langit, begini Musa, saya akan pilih tahaman ibnili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attolia ila ilahi Musa. Soal kemungkinan Tuhan di langit, aku nyuruh arsitektur saya supaya bangun piramida. Nanti saya akan melihat Tuhannya Musa. Mau saya tantang. Walhasil kalau kemungkinan di langit mau ditantang, kalau di bumi setahu Fir'aun Tuhan itu Fir'aun. Terus Nabi Musa punya jurus kedua. Ini kalau sampai niru tauhid model Quran itu lebih gampang. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Yang menuhani mbah-mbah kamu dulu. Itu separuh pengawal Fir'aun langsung mukmin. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu ada itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir apa? Kemudian. Nah ini pentingnya hujah. Separuh kaumnya Fir'aun itu menyimpan imannya karena kalau Fir'aun Tuhan tidak masuk akal. Wong mbah-mbahnya dulu-dulu ada. Berarti kalau Fir'aun Tuhan, mbah-mbahnya dulu tanpa apa? Tanpa Tuhan. Nah hujah kedua yang mudah lagi menurut Quran itu begini. Sekarang misalnya ya, yuridullah bikumul yusra, Allah itu menghendaki mudah. Itu kalau kita maknani, itu gampang. Misalnya begini, ya ini yang ada nyata dalam sejarah. Ada berhala terpahat dari batu, namanya Allah, Lata, Uzza, Manat. Oleh orang-orang kafir jahiliyah, Lata itu disembah, dikatakan Tuhan. Uzza juga dikatakan apa? Tuhan. Itu kata Allah. In hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum, itu hanya nama yang kamu ciptakan. Channel YouTube Cumairo ABL Love Gus. Makanya Allah ngendikan kalau barang tidak benar istilah kaburos kalimatan takhruju min afwahim. Niki rungokno nggih kanca-kanca terutama sing hafal Quran nggih. Nah, ketika orang kafir bilang berhala itu Tuhan, itu kalimat yang keluar dari mulut. Kalau hakikatnya ya batu bukan Tuhan. Berarti namane pangeran Lata Uzza itu batu apa pangeran? Batu. Nah, makanya kalau Allah mengkritik orang kafir, misalnya Allah dikatakan punya anak, Yesus itu Tuhan. Ngendikane Allah napa kaburos kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh kalimat itu satu kalimat yang salah, tapi yang kadung keluar dari mulut mereka. Nomor dua, ada kalimat yang memang benar. Seperti saya mengatakan 1 ditambah 1 2, 2 tambah 2 4. Nah itu baru hak karena nyata. Dikatakan apa enggak dikatakan ya tetap 2 ditambah 2 4. Sama dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu sudah wujud sebelum ada orang Islam di seluruh dunia. Allah satu itu sudah wujud belum? Sudah. Kenyataan ini sudah ada belum? Sudah. Lah berhubung sudah kadung ada, kita hanya menyaksikan asyhadu, saya bersaksi, a'lamu, saya tahu. Karena sudah ada, maka disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Wong sudah ada, kita tinggal tahu, tinggal bersaksi. Kalau yang tidak ada itu mbok dikatakan pun tetap tidak ada, itu hanya jadi kalimat yang keluar dari mulut, barangnya ada. Tidak ada, itu disebut apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadziba. Jadi kalimatnya itu ada, tapi fakta yang ditunjuk kalimat itu tidak ada. Nah, mulanya ciri utama agama itu kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Barang hak itu pasti ada, yaitu Allah. Barang batil ya pasti tidak ada. Pangeran telu itu tidak ada. Waktu jadi pangeran ora ono. Jadi niku sing paling angel nggone bab tauhid. Sebenarnya tauhid itu gampang, mboten jelimet. Makanya Allah melatih kita yuridullah bikumul yusra. Andaikan manusia seluruh dunia dipoling untuk melihat Lata dan Uzza, itu apa? Enggak usah ada orang Islam, enggak ada orang kafir, enggak usah intervensi. Pasti mereka jawab itu batu. Andaikan Isa Yesus itu dipampang di dunia, orang poling, orang Islam kafir, enggak ada intervensi. Pasti akan bilang itu manusia. Tapi lewat rekayasa dicitrakan itu Tuhan. Lata Uzza dicitrakan itu Tuhan. Nah, itu disebut wa makaru wa makarawa. Jadi dimakruh, dia didesain sedemikian rupa. Misalnya di Yunani itu orang kalau bilang Tuhan itu akal, makanya bilang logos. Log itu logos. Tuhan itu arot. Niki rungokno guys sampai salah, salah kafir sampean. Tuhan itu arot, Tuhan itu sifat. Jadi Tuhan itu tidak ada zatnya. Kemudian logos ini nempel di Yesus kata orang Kristen. Sehingga logos. Logika akal. Makanya kalau orang filsafat darani Tuhan itu akal 1, akal 2, akal 3, akal. Makanya disebut logi, ideologi log.
Pertanyaannya kemudian, saat Allah itu arad, Allah itu log, kemudian belum ada tempatnya, Allah bergentayangan di mana? Sebelum Yesus ada, terus lalu Allah bersemayam di mana? Terus ada orang Majusi bersemayam di api, nanti yang orang kafir jahiliyah bersemayam di arca-arca itu, yang orang kuno Majusi di mana, di gunung apa, mungkin orang Sugihan di gunung Kawi macam-macam itu terus. Wah itu kan terus jadi repot. Repotnya adalah kalau sifat itu harus nempel di zat, dan zatnya mana nggak jelas. Itu satu. Nomor dua, sifat itu sama mausuf itu mesti dulu mausufnya. Nah, makanya kata ahli ilmu kalam, jangan pernah kamu mengatakan Tuhan itu sifat. Kalau Tuhan sifat nanti butuh nempel nopo zat. Makanya terus kita diajari walillahil asmaul husna. Allah itu zat. Kemudian pada zat ini ada asmaul husna. Jadi mulai dulu Allah itu al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Lalu wong alim mesti wali. Ono wong alim ora wali, goblok-gobloke wong alim. Mergo seneng dhuwit. Kudune wong alim iku wali. Lan Imam Syafi'i ketika disebutno wali si awali si B. Nah aku ora wali ning dunya ora ono wali. Dadi idza lam takunil ulama auliya alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nak ulama wis gak wali ning dunya wis ora ono napa wali. Karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tauhid. Nah, ulama ngerti logikanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu tahu. Bisa diketahui itu karena barangnya sudah hak, sudah wujud. Kalau barangnya belum wujud kan tidak bisa diketahui. Misalnya begini. Berhala Lata Uzza itu yang bisa diketahui satu, bahwa itu batu. Karena batu itu wujud, ya, batunya itu wujud. Tapi sifat ketuhanannya Lata Uzza tidak wujud. Makanya nggak bisa diketahui. Nggak wujud. Agar barang ra wujud kan nggak bisa nopo diketahui. Yang bisa diketahui hanya barang wujud. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus tahu. Tapi andekan kita tidak tahu pun ya tetap Tuhannya Allah. Tahu atau tidak tahu. Main di sini Quran sering bilang kul aminu bihi aula tu'minu. Cek kowe iman cek ora iman ini enggak ada pengaruhnya bagi wujudnya Allah ning zaman azali. Di kula baleni malih itu memang jadi dulu itu orang-orang terjebak ketika Tuhan ning Yunani dianggap logos log. Kemudian di Timur Tengah Tuhan itu dianggap satu arad sing nemplek sifat sing nemplek ning brolo-brolo. Engko ning gone daerah Majusi ning Wasani sing nemplek ning napa geni macam-macam. Mon niku walhasil akhirnya semuanya itu kalah dengan tauhid sing digawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang tiang Nasrani pun itu tidak pede dengan teori trinitasnya. Orang kan sekarang tahu semua kan perdebatannya Ahmad Didat sama Stanley Fischer itu macam-macam. Itu kan sampai ada seorang mahasiswi dari Swiss ketika yakin sifat Tuhan yang dijelaskan Ahmad Didat bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak ada padanannya. Terus tadi maknanya walad itu kalau menurut ilmu kalam itu dua. Walad itu anak fisik, anak gen. Atau walad maknanya tawalud, konsekuensi dari satu hal. Tapi tidak karena diciptakan. Jangan sampai kamu menganggap kejadian alam ini kebetulan. Itu kowe yang melukai tauhid. Semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan irodah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lam yatawallat min wujudihi syai'un. Jangan sampai kamu berkeyakinan setelah Allah wujud otomatis makhluknya wujud. Berarti wujudnya makhluk tanpa kehendak Allah. Itu keliru. Itu ya termasuk tawalud. Kalau kamu meyakini begitu berarti terjadi keyakinan apa? Tawalud. Setelah ada Allah otomatis makhluknya ada. Itu ya dosa besar. Kafir. Berarti mau dosa besar tapi apa? Kafir. Lane paling angel. Iki niku kula suwun nak sing seneng rabi, nak seneng mangan gini apa? Mangan. Setan niku paling mangkel ku mbek wong mangan atau wong rabi sing nglawan setan. Mergo sakwise tauhid iki sukses iki dawuh Kanjeng Nabi kula boten gawe-gawe. Sing nyelametno manusa iku al istirwah bil mubahat, menikmati barang mubah. Dadi wong nek wis usul ning pangeran ditakoki kowe sing gawe sapa? Ya pangeran. Hadhil jibal sapa sing gawe? Allah. Wis terus suwe-suwe setan takok, "Faman khalaqallaha?" Terus Allah dhewe asal-usule iku ndi? Ngendikane Nabi nak wis pertanyaan faman khalaqallaha atau Allah sendiri itu asal-usulnya gimana? Saat wujud itu bersama siapa? Terus pas dhewean iku piye? Falyantahi, maka kamu harus berhenti. Kula sebagai wong alim sing saged ngaji ya sering was-was ngoten. Dadi nganti ana wong duwe keyakinan wahdatil wujud itu perkarane ngoten niku. Meyakini Allah berlebihan, Allah dianggap lok. Berhubung Allah lok manggon ning setiap wong. Sehingga wong di kekuatan abadi. Buktine wong ning swarga abadi, ning neraka abadi. Nek ngono di kekuatan Tuhan wong iso abadi. Suwe-suwe mbayangno sifate Allah roh sing nemplek ning manusa. Suwe-suwe dadi manunggaling kawula napa Gusti. Lah iku mergo diterus-terusno. Ajane ora usah ngono.
tinggal ngopi terus ngeloni bojomu nak pas gelem ya wis gelem ya tepak-tepakan tapi itu ibadah nglalekno dan itu musalsal sanad saya itu musalsal dan itu wasiatin Nabi nak pertanyaan setan wis ngono falyantahi mongko lereni dengan berbagai cara pokoknya Dawi Muzali pokoknya bil mubahat lah gara-gara teori ini wong-wong zuhud sing wusul akhirnya ngalalno alat musik sing dilawan wong fikih ayo Habib sing terkenal sing alim-alim sing main gitar kayak kata nggih mboten. Sing nentang Habib sing anti yo kathah. Ya mergo nak pas usul wong yo kadang terus nyanyi-nyanyi nasib. Mulane Imriti ora kitab kuno, Imriti nak nyontokno wong usul fa usribat makna dhamir syani. Fa uribat bilhani bil alhan. Alhanu nyanyian, khan niku nagomatil autar. Dadi nyanyian sing nganggo napa? Gitar. Tapi wis sarop, asarop wis senenge mbek pangeran wis menyatu, akhire isek akhirnya nyanyi gak sadar nganggo alat musik terus suwe-suwe dadi gerakan Jalaluddin apa Ar-Rumi suwe-suwe ning Indonesia dadi marawis ning lho mboten iki ana silsilah tapi kowe ngukumi halal ya ora iso ora ndamuk wong fikih udarane alat malahi alha an dzikrillah nglalekno pangeran lha lucune sing ngaramno iku ilinge pangeran tenanan ya nak ngrungokno musik channel YouTube Cumairo ABL Love Gus Bahar ayo wong sing seneng nabi nasitan sing nganggo terbang nganggo orjen nangis nendi nganggo orjen ten cuma kiai ku mau nganggo orjen dhewe tapi nak ngrungokno gelem. Kabeh kiai nyetel opik tapi nak kon ngalah lo gak gelem. Tapi kon ra nyetel. Ya ora gelem. Kula nate bantah kiai, jenengan ngaramno kok ngrungokno. Beda ngrungokno. Jadi hukum tapi gak tanggung napa? Jalan. Nah cara kula ngeten iki mboten naif. Kalau orang LSM kan nyoal. Wong mau make kok ndak mau ngalalkan. Cara kula setuju ngoten. Artinya kalau kiai itu ngrungokno gitar terus main gitar kan juga ndak mesti enak. Ya tapi asal lu berangkat kok isek neng pangeran tuh bagus. Mergo setan butuh dilawan bil mubahat. Eling-eling setan tuh harus dilawan bil mubahat. Niku dawuh semua ulama sing wusul ila Allah. Sebenarnya akhirat tuntut aku nak fatwaku salah. Semua asal karena ketemu Tuhan deh wusul. Ndak bisa ada kamu lawan dengan mubahat. Lane setan susah pol. Nek ana wong ngeloni bojone setan yo susah pol. Ana wong guyon mbek anake setan susah pol. Karena ini menikmati barang mubah. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah setan kepingin wong was-was menanyakan keabsahan eksistensi Tuhan. Ya kok wong filosof. Tuhan itu arot apa-apa. Lalu Tuhan saat sendiri itu bersama siapa? Terus alam yang sekarang yang wujud itu skenario Tuhan apa skenario setan? Skenario Tuhan. Kalau skenario Tuhan kok tidak baik semua ada jeleknya. Jangan-jangan setan yang menang karena banyak jeleknya. Enggak, setan nanti juga kalah. Kok udah dikalahkan sekarang saja toh biar cepat dunia baik gitu. Nyoal terus. Nah, mulane kabeh ulama niku sepakat untuk nglawan setan niku wong kon istirwah bil mubahat. Harus menikmati barang-barang sing dihalalno Allah Subhanahu wa taala. Lan akeh wong dadi wali mergo turu ki kathah, mergo marung ki kathah. Marung-marung jajan. Itu melawan mubahat. Semua wali itu pasti mengalami gitu. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi itu masyhur pegawaiane nari sampai saat ini dadi tari marawis itu awal-awalnya sinten? Jalaluddin sinten? Ar-Rumi. Yaitu biasanya untuk melawan setan itu harus disibukkan apa? Bil mubahat. Karena kalau Anda melogika Tuhan berlebihan jadi filosof, jadi macam-macam terus lama-lama setan tanya, "Faman khalaqa?" Lalu Allah sendiri asal usulnya gimana? Nah, kalau sudah begitu harus kamu lawan falyantahi. Bilang apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah tur. Paham gitu. Terus kalau suwun pokoke jenengan mulai sakniki nek sing seneng jajan nggih jajan mawon. Nek lagi rukun mbek bojo nggih jagungan mawon. Nek tukaran nggih nikmati tukarane. Alhamdulillah bojo kula kok ngamuk. Wis kudu disyukuri. Baru kayak bojo ngamuk kula mikir carane ndamekno bojo, tapi kan enggak memperdengarkan setan kan? Tidak bergelut dengan teologi tapi bergelut dengan harga napa di diri. Kalau teologi sekali salah kan swarga napa? Neraka. Dadi nganti ana aliran wahdatil wujud, manunggaling kawula Gusti wong kesuwen GR gedhe rumangsa parak pangeran. Terus pangeran dianggap bersemayam di dirinya masing-masing. Akhirnya duwe keyakinan manunggaling kawula napa Gusti disebut wahdatil apa wujud. Ya apapun itu aliran wahdatil wujud itu tidak mungkin benar ya. Karena bagaimanapun kita pernah tidak ada menjadi ada itu bukti kita makhluk ya, bukti kita napa makhluk. Nah makhluk butuh rabi ya rabi ae, butuh mangan ae, niati ibadah. Nak menawa iku dadi ciri utama makhluk. No, nanti insyaallah semua ambekane jenengan, mangane jenengan, turune jenengan dadi ibadah. Mergo setan itu berharap wong mendiskusikan tentang Tuhan. Kowe nek sampean kepen selamat anut riwayat niki ya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatah liku. Kowe mikira ning gone kejadiane Allah tapi aja mikir Allah.
Kena mikir Allah dadi napa rusak. Mulane kena eling Allah sifati alhamdulillah wis paringi mangan, paringi ngombe, paringi urip. Aja eling Allah terus Allah lagi wopo ngene. Paham ya terus carane mikir tauhid itu macam-macam. Para nabi riyen yen namung nerangno Allah itu bisa dikenali lewat makhluknya. Anggere ana makhluk berarti ana sing gawe. Tapi terus setan menggoda kita, merayu supaya membicarakan lalu Allah sendiri itu dari apa, di mana, sedang apa, macam-macam. Lalu Umar bin Abdul Aziz takoki bareng ape mati jenengan mboten susah ngape mati ngadepi hisab, ngadepi swarga neraka jare. Waihat, omongem cek elek, cangkem kok elek ngono. Dhahabtu ila khairi marhubin. Aku berangkat maring dat yang paling sayang ambek aku. Aku sak cilik-cilik yo mangan, dal aku ora tau gawe beras gawe banyu. Sofyan Asori malah lucu meneng ngendikan, aku ora seneng sak nangani hisab kuwi wong tuaku. Lah piye wong tuaku tau ngamuk aku, nek Allah mulai gawe nganti saiki ora tau ngamuk ya ono sing. Pokoke kula suwun niki tenan penyuwunan kula pokoke wong sowan pangeran kudu husnudzon sak husnudzon. Senajan to dengan cara yang salah, tapi sementing napa? Terus